Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Tidak Bisa Baik Mendadak. Ada orang yang berpikir bahwa sebelum dirinya meninggal dunia, ia akan terlebih dulu bertobat. Pemikiran ini dibangun di atas penafsiran yang salah terhadap peristiwa di Bukit Golgota, yaitu mengenai penjahat di samping salib Yesus. Di akhir hidup penjahat tersebut, ia meminta agar dirinya diingat oleh Yesus kalau Yesus datang sebagai Raja. Respon Tuhan Yesus terhadap penjahat yang satu ini adalah bahwa ia akan dibawa ke Firdaus pada hari itu juga. Nah, berdasarkan kisah tersebut, banyak orang Kristen berpikir bahwa di akhir kehidupan seseorang, kalau ia mau bertobat, ia akan masuk surga juga. Sebenarnya penjahat di samping salib Yesus ini sangat besar kemungkinan seorang penjahat politis, bukan penjahat kriminal. Penjahat politis adalah orang-orang yang dianggap jahat karena memberontak kepada kekaisaran Roma, guna memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan Roma. Mereka adalah orang-orang yang bergerilya melawan kekaisaran Roma dan kelompok mereka disebut sebagai zelotisme atau zelotis atau orang-orang zelot. Salah satu murid Yesus bernama Yudas adalah orang zelot. Ini bukan Yudas Iskariot ya. Kemerdekaan yang diupayakan oleh orang-orang zelot ini adalah kemerdekaan politis. Bisa dipastikan bahwa penjahat politis di samping salib Yesus adalah orang yang telah mendengar banyak tentang Yesus dari Yudas, seorang zelot, salah satu murid Yesus. Itulah sebabnya penjahat satu ini yang politis ini mengetahui bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Penjahat politis tersebut tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Yesuslah satu-satunya, Yesus tidak bersalah. Dan penjahat ini satu-satunya orang yang membela Yesus di atas Bukit Golgota. Sementara murid-murid Yesus melarikan diri meninggalkan gurunya. Bahkan ada di antara murid-murid Yesus selain Yudas yang berkhianat. Petrus itu yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Penjahat politis itu mengaku bahwa dirinya adalah orang berdosa atau orang bersalah. Tentu dia mengatakan dengan suara lantang bahwa dirinya memang orang berdosa, tapi Yesus tidak bersalah. Penjahat ini tidak minta dirinya diturunkan dari kayu salib, walaupun ia juga sangat menderita. Ia meminta agar Yesus mengingat dirinya kalau Yesus datang sebagai Raja. Penjahat di samping salib ini sudah memikirkan kehidupan yang akan datang, ya, memikirkan langit baru, bumi baru. Jadi penjahat politis di samping Yesus bukan orang sembarangan yang tidak boleh disamakan dengan kebanyakan orang. Penjahat politis tersebut berbeda dengan banyak orang yang mau meninggal dengan mudah, meminta pengampunan atas dosa-dosanya, lalu seketika dia mendapat pengampunan dan boleh masuk surga. Wah, ini mah permainan, dan Tuhan tidak mau dipermainkan seperti ini. Ini pikiran yang sempit, bodoh, dan menyesatkan. Faktanya memang orang tidak pernah tahu kapan menit terakhir hidupnya. Banyak orang yang mengalami kematian mendadak, baik oleh karena sakit, kecelakaan, dan berbagai kausalitas atau penyebab lainnya. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak akan pernah sempat bertobat. Kematian bisa datang menyergap tanpa diketahui atau tanpa dapat diprediksi terlebih dahulu. Realitas ini mestinya membuat kita menjadi gentar dan berjaga-jaga, saudaraku. Sikap berjaga-jaga adalah usaha untuk selalu memeriksa diri, membereskan semua dosa dan kesalahan, serta menyelesaikan pekerjaan yang Allah percayakan kepada masing-masing kita agar kita berkenan kepada Tuhan. Hukum kehidupan yang tidak bisa disangkal adalah bahwa seseorang tidak mungkin bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Mengingat keadaan dunia yang semakin rusak, maka lebih mudah orang menjadi jahat daripada menjadi baik. Kalau orang memang pada dasarnya jahat dan terus hidup di dalam kejahatan,
tidak mungkin ia dapat memiliki pertobatan yang secara ajaib mengubah hidupnya. Kalau seseorang itu memang orang baik, sangat besar kemungkinan di ujung maut ia bisa lebih membereskan dirinya, sehingga dirinya akan masuk langit baru dan bumi baru. Aspek lain yang tidak boleh dilupakan bahwa mereka yang masuk surga bukan hanya mereka yang menerima pengampunan dari dosa-dosa mereka, tetapi juga yang harus memiliki keberadaan batin yang baik atau karakter yang tidak menyakiti sesama. Jadi yang masuk surga itu bukan hanya yang dosa-dosanya telah diampuni, tetapi kodrat dosanya pun juga harus sudah dibereskan. Nah, inilah yang tidak disadari oleh banyak orang. Mereka merasa kalau dosa-dosanya sudah diampuni, dia sudah bersih dari dosa dan boleh atau diperkenan masuk surga. Sementara kalau kodrat dosanya belum dibereskan di hadapan Allah, ini potensi berbuat dosa. Bayangkan kalau orang-orang yang masuk surga hanya orang-orang yang dosa-dosanya telah dibereskan, tapi kodrat dosa atau potensi dosanya belum dikikis, belum dibunuh istilahnya ya, belum disalibkan, belum dimatikan, maka surga akan diisi orang-orang yang masih berbuat dosa. Dan itu pertanyaan yang sering muncul, Pak, mungkin nggak nanti di surga ada pemberontakan? Tidak akan pernah ada, karena mereka yang dibereskan itu bukan hanya mereka yang dosanya diampuni, tetapi kodrat dosanya juga diselesaikan oleh Allah. Saudara, hukum kehidupan yang tidak bisa disangkal adalah bahwa seseorang tidak bisa baik mendadak atau jahat mendadak. Mengingat keadaan dunia yang semakin rusak, maka lebih mudah orang menjadi jahat daripada menjadi baik. Kalau orang memang pada dasarnya jahat dan terus hidup dalam kejahatan, tidak mungkin ia dapat memiliki pertobatan secara ajaib mengubah hidupnya. Kalau seseorang itu memang baik, sangat besar kemungkinan di ujung maut ia bisa lebih membereskan dirinya, sehingga dirinya akan masuk langit baru, bumi baru. Aspek lain yang tidak boleh dilupakan bahwa mereka yang masuk surga bukan hanya mereka yang menerima pengampunan ya, tetapi juga memiliki keberadaan batin yang baik atau karakter yang tidak menyakiti sesama. Ini perlu digarisbawahi dan dipahami. Sebab kalau hanya menerima pengampunan lalu masuk surga, sementara karakter buruk atau potensi kejahatannya tidak dibereskan, surga akan menjadi rusak oleh orang-orang seperti itu yang masih berkodrat dosa. Saudara, pemikiran bahwa di ujung akhir hidup seseorang masih berpotensi besar untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan jiwa membuat banyak orang menunda pertobatan dan menunda proses mengalami perubahan. Padahal proses perubahan untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah membutuhkan waktu panjang. Itulah sebabnya Allah membutuhkan juga peristiwa-peristiwa kehidupan untuk mengubah hidup seseorang. Roma 8 ayat 28 dan 29. Itu berarti dibutuhkan perjalanan waktu yang tidak singkat untuk mengubah seseorang menjadi manusia sesuai dengan rancangan awal semula, di mana Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Orang yang sengaja menunda pertobatannya dan menunda proses perubahan untuk menjadi manusia yang berkenan kepada Allah, ya karena pemikiran bahwa masih ada kesempatan untuk bertobat, dengan pemikiran masih selalu ada kesempatan untuk bertobat dan menerima keselamatan di ujung akhir hidupnya, maka ia tidak menghormati Allah, ia tidak sungguh-sungguh mau bertobat sejak dini. Orang-orang seperti ini besar kemungkinan atau bisa dipastikan tidak masuk surga. Ya, hati-hati saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.